warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadzah pada kesempatan hari ini. Kita masih belajar tentang tematik kelas 5. Anak-anak, semoga selalu sehat, tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya, itu adalah pembelajaran ketiga pada tema pertama, subtema yang kedua. Ulasan hari ini adalah kita masih berbicara tentang karakteristik geografis Indonesia. Wilayah di Indonesia yang sangat luas dan berbentuk kepulauan sangat mempengaruhi terbentuknya keberagaman di masyarakat. Bentuk-bentuk keberagaman itu diantaranya ada keberagaman budaya, keberagaman agama, keberagaman suku, dan kegiatan ekonomi. Ini adalah 4 keberagaman Indonesia. Coba kita amati peta persebaran kepadatan penduduk di bawah ini. Diperhatikan, di sini ada peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita lihat, di sini ada 3 warna yang menghiasi negara Indonesia. Dari mulai hijau, hijau tua dan hijau muda, kuning, orange, dan agak kemerahan ini. Apa maksud dari warna-warna itu? Ini adalah menunjukkan kepadatan penduduk per kilometer persegi. Di sini ada keterangannya di pojok kiri bawah. Perhatikan. Jika itu berwarna hijau agak tua, maka kepadatan penduduknya adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Bisa diasumsikan bahwa yang diberi warna hijau berarti tempatnya jarang penduduknya. Begitu pula jika semakin ke bawah sampai pada warna orange atau merah, berarti itu adalah tempat yang banyak penduduknya atau padat penduduknya. Kalau kita bisa lihat di sini, yang berwarna oranye sampai dengan merah ini ada di Pulau Jawa. Coba diperhatikan, ini warnanya orange. Orange di sini menunjukkan kepadatan penduduknya berkisar antara 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Ini bisa dikatakan sangat padat. Begitu pula yang ada di Kalimantan. Ini warnanya hijau muda, berarti dia kepadatannya hanya sekitar 10 sampai 49. Nah, di sini kita bisa melihat tempat tinggal kita bagaimana persebaran kepadatan penduduknya. Karena kita tinggal di Pulau Jawa, khususnya adalah di Provinsi Jawa Tengah, yang di sini digambarkan dengan warna oranye, otomatis kita berada di tempat yang padat penduduk. Itu cara membaca peta persebaran penduduk di Indonesia. Kita lanjutkan, karena kalian sudah bisa membaca peta, maka coba kita latihan kerjakan. Di sini ada tabel dengan 5 pertanyaan. Kalian hanya tinggal menjawab berdasarkan pengamatan kalian terhadap peta tadi. Pertanyaan yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya? Ini bisa kalian lihat di sebelumnya tadi. Mana yang paling padat? Otomatis yang berwarna ini di bawah ini. Nah, kalian bisa melihat mana ya pulaunya. Oke. Contohnya yang kedua, ini yang kedua. Pulau mana yang paling sedikit penduduknya? Itu juga lihat lagi dari warna pada peta. Yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung dan berapa jumlah penduduk Provinsi Papua Barat? Maka kamu harus bisa menentukan mana yang Lampung, mana yang Papua Barat. Nah, ini tak tunjukkan lagi. Lampung itu ada di Pulau Sumatera. Cari Lampung yang mana, warnanya apa. Nah, misalkan Lampung itu ini. Warnanya apa? Oh, ini warnanya agak orange, agak kuning. Berarti dia ada di sini. Berarti kepadatan penduduknya adalah berkisar antara 200 sampai 599. Begitu pula seterusnya, mana kota atau tempat atau provinsi yang ditanyakan. Kalian bisa melihat dari peta Indonesia ini. Oke, kita lanjutkan. Silahkan ini kalian jawab di buku tulis kalian ya, sebagai tugas.
Nah, karena Indonesia tersebar dengan banyak keanekaragaman, termasuk juga keanekaragaman suku bangsa. Kita bisa menggambarkan keanekaragaman suku bangsa atau persebaran suku bangsa juga ke dalam peta. Kalau tadi hanya ada berapa warna tentang kepadatan penduduk, di sini banyak warna. Mengapa? Karena setiap warna mewakili suku bangsa. Sedangkan kita tahu suku bangsa Indonesia jumlahnya banyak sekali. Di sini jika kalian lihat kalau warnanya sama berarti itu suku bangsanya sama. Di pulau ini, Pulau Jawa yang kita tinggali, di sini ada warna yang coklat muda atau salem ya. Ini Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, sebagian kecil Jawa Barat. Ini berarti yang mendiami ini adalah suku Jawa. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, coba kamu sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia. Silakan kalian sebutkan dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Sebagai contohnya, Ustazah akan menyebutkan suku yang ada di Pulau Jawa atau yang mendiami Pulau Jawa. Itu tentu saja yang pertama adalah suku Jawa. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Yang kedua, di Jawa Barat ini ada suku Sunda dan suku Baduy. Ada satu lagi yaitu suku Madura. Jadi ada berapa suku di Pulau Jawa? Iya, betul. Ada 4 suku. Cukupkah 4? Tidak. Ada satu lagi yang ada di Jakarta ini adalah suku apa? Iya, betul. Suku Betawi. Ada suku Betawi. Jadi ada 5 suku yang mendiami Pulau Jawa. Silahkan untuk yang pulau yang lain, silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Berbagai suku bangsa dan pulau yang ditinggali. Nah, ini di sebelah kiri ada pulau-pulau di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sebelah kanan ini ada model pakaian adat dari masing-masing pulau. Masing-masing suku yang mendiami sebuah pulau. Tentu saja satu pulau tidak hanya satu pakaian adat. Ini hanya sampel atau contohnya. Kita lanjutkan untuk Pulau Jawa ini yang pertama. Seperti apakah pakaian adat Pulau Jawa? Nah, ini sesuai dengan anak panah ya. Ini adalah Pulau Jawa. Kemudian Pulau Sumatera, tuh seperti itu, seperti kain ulos yang ada di Sumatera. Kalimantan, nah itu pakaian adatnya yang seperti itu, ada bulu-bulu yang ada di kepala. Kemudian Sulawesi, nah ini adalah pakaian adat Pulau Sulawesi seperti bersarung gitu ya. Kemudian Papua, nah ini khas sekali, wajah dengan banyak coreng-coreng di wajah, kemudian ada hiasan di kepala, juga menggunakan seperti tombak di tangan. Ini adalah khas dari Papua. Kemudian suku Nusa Tenggara itu yang seperti itu. Maluku, nah ini adalah suku di Maluku. Yang terakhir adalah Bali. Di sini pakaian adat beserta tariannya. Banyaknya suku bangsa itu kita bisa mengetahui yaitu dengan cara mencari informasi, baik itu informasi dari internet, dari buku maupun dari orang lain. Nah, salah satu cara mencari informasi, salah satunya itu dengan cara wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah mencari informasi terkait suatu hal yang ingin diketahui kepada orang lain. Coba kalian lakukan wawancara kepada orang tua kalian di rumah dengan tema apa? Dengan tema wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Jadi wawancaranya yang harus kalian perhatikan adalah aspek agama penduduk di sekitar lingkungan kalian, suku, tingkat ekonomi, serta tingkat pendidikan. Tanyakan atau wawancaralah dengan orang tuamu sebagai narasumbernya. Kemudian tuliskan pada kolom berikut di buku tugasmu. Seperti ini format yang harus kalian kerjakan. Ini contoh desaku yang kayak ini. Misalkan Ustazah kasih contoh di desa Ustazah. Desa Ustazah itu di Pati Kidul. Luas ini tidak perlu sama persis. Kira-kira saja. Misalkan luas Pati Kidul kira-kira adalah sekitar 20 km persegi.
lagi. Itu kira-kira saja. Kemudian batasnya. Ini di desa kamu batasnya mana? Contoh di tempat Ustadzah Pati Kidul itu sebelah utara. Itu berbatasan dengan Desa Patilor atau Kelurahan Patilor. Sebelah selatnya berbatasan dengan Desa Blaru dan Panjunan. Sebelah barat itu ada Desa Semampir. Sebelah timur ada Desa Plangitan. Itu seperti itu ya. Kemudian kondisi alamnya. Kondisi alamnya itu di desa di Kelurahan Pati Kidul berupa banyak pertanian, banyak jalan, banyak pertokoan, banyak perumahan. Sedangkan yang kedua adalah kita mengamati tentang non-fisik, keadaan non-fisik, agama. Kalau di tempat Ustadzah itu agamanya umumnya mayoritas beragama Islam. Sukunya tentu saja adalah banyak dari suku Jawa. Tingkat ekonominya banyak yang bekerja di perusahaan atau sebagai pegawai dan juga ada beberapa yang bekerja sebagai petani. Tingkat pendidikannya itu banyak yang berpendidikan strata 1 atau S1 atau sarjana. Itu yang contoh dari tempat Ustadzah. Silahkan kalian tulis wawancaramu bersama orang tuamu di buku tulis kalian. Nah, kita masuk ke ulasan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Mengapa kok kita harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Karena Pancasila itu adalah dasar negara kita. Pancasila juga yang mengatur pemerintahan, juga sebagai sumber hukum dasar, serta sebagai pedoman kehidupan bangsa, dan yang paling penting di sini adalah Pancasila juga sebagai pedoman perilaku rakyat Indonesia. Maka dari itu kita berkewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila karena itu sebagai pedoman kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai luhur apa yang ada dalam Pancasila? Karena Pancasila kita ada 5, maka nilai luhurnya ada per sila. Yang pertama nilai luhurnya adalah berhubungan dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Ini nilai-nilainya ya rajin beribadah. Kemudian di sini ada ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, nilai luhur yang ada di sila kedua ini hubungannya dengan nilai kemanusiaan. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia, yaitu yang mengakui kedudukan masyarakat sederajat dan sama, serta mengakui persamaan hak dan kewajiban. Lanjut ke yang sila yang ketiga, ini perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perorangan, golongan, dan suku bangsa. Di sini juga ada nilai luhur yang mewajibkan bahwa kita harus mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak akan mudah terpecah belah. Sila yang keempat ini adalah nilai sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan atas asas kekeluargaan. Nilai luhur sila kelima ini yang sila yang terakhir adalah salah satu tujuan negara adalah mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi tekanan pada sila kelima adalah masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Kita masuk ke perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi ada beberapa sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita jabarkan pada 3 aspek atau 3 hal, 3 lingkungan, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Kita bahas satu persatu di sini. Mulai dari lingkungan sekolah. Perilaku apa saja yang tidak sesuai? Yang pertama adalah memilih-milih dalam berteman. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Ini tidak sesuai dengan Pancasila. Bertengkar, suka mengejek teman, dan menyontek. Ini juga tidak sesuai dengan perilaku Pancasila. Yang terakhir adalah tidak melaksanakan piket membersihkan kelas. Ini juga tidak sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Kita lanjutkan di lingkungan keluarga. Ini lingkungan keluarga. Atau di lingkungan rumah. Mulai dari sila yang pertama, perilaku apa yang tidak sesuai? Iya,
tidak pernah melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Ini sama sekali tidak sesuai dengan sila pertama. Kemudian perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua di rumah apa? Tidak mau berbagi dengan anggota keluarga lain. Ini juga tidak sesuai. Yang tidak sesuai dengan sila ketiga, ada suka membantah orang tua. Yang keempat adalah suka memaksakan kehendak kepada anggota keluarga lain. Ini juga tidak sesuai dengan sila keempat. Yang terakhir adalah suka berbohong, berarti itu merugikan orang lain. Ini tidak sesuai dengan sila kelima. Terakhir itu ada pada lingkungan masyarakat. Contohnya, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, tidak mau membantu tetangga yang kesusahan, kemudian melarang orang lain beribadah sesuai dengan agamanya, tidak mau mengikuti kerja bakti atau kegiatan dalam masyarakat, serta melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, selesai sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak tetap semangat dan rajin belajar ya. Jaga kesehatan. Kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran keempat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.